Hijriah 2024 Masehi ini dapat dibahas bersama. Halo, Assalamualaikum. Sudah tahu beritanya? Sudah nonton videonya? Kementerian Agama mau menaikkan ongkos naik haji lagi tahun 2024, diusulkan 104 juta sekian. Sampai kapan sih negara mau berbisnis dengan rakyatnya? Kok mahal banget pengusulannya? Yuk kita ulik. Ini saya coba catat nih ya. Di sini biaya penerbangan 36 juta. Biaya penerbangan itu bisa sebenarnya di angka 14 juta juga bisa nih, Skyscanner nih ya. Tuh liatin tuh. Lihat aja nih, kelihatan nggak ya? Nih, pokoknya ada di sini. Penerbangan terbaik itu harganya bisa pokoknya Jakarta Cengkareng ke Jeddah itu ya, berangkat 7 Mei misalkan, pulang 30 Juni 2024, itu kita bisa dapat harga paling mahal tuh 15 juta PP. Kenapa bisa sampai 26 juta? Apalagi Garuda kan BUMN. Pelayanan akomodasi 26 juta. Akomodasi ini apa? Maksudnya masyair atau apa ini? Kalau kita merujuk kepada biaya masyair tahun kemarin, itu kan cuma 3.200 real atau 13 juta paling nggak, kurang lebih. Saya udah konversikan nih. 3.200 real itu sama dengan 13 juta 199.000. Kok sampai gede begitu gitu loh? Dari mana angka itu? Pelayanan konsumsi sampai 9 juta, ya Allah. 9 juta. Kita kalikan aja. Taruhlah nggak usah 35 real lah. Yang aslinya memang kualitas makanan yang disuguhkan di setiap musim haji itu cuman paling 30 real. Tapi anggaplah yang layak dikonsumsi. Ada dagingnya, ada sayurnya, ada susunya, ada apanya. 45 real lah, 35 real lah ya. Itu paling di angka sekitar berapa nih? Sebentar, kita hitung dulu. 35 real. 35 real itu sama dengan 144.365.000. Taruhlah 145.000 gitu ya. 145.000, 145.000 dikali 40 hari. 5.800.000. Kenapa bisa sampai harga segitu mahalnya? Ya, itu mahal banget 9 juta tuh. Nyaloknya kebanyakan ya. Lah, orang kita juga bisa kerja sama sama tukang catering suruh dianterin ke kamar jamaah juga biasa itu, ya kan? Oke, lanjut. Pelayanan transportasi 4,9 juta, kegedean. 2 juta itu cukup itu. Pelayanan di Arafah Muzdalifah 9. Inilah saya bilang, ini nih masyairnya, ini kayaknya masyair nih, pelayanan di Arafah ini ya. Mohon maaf ya, tadi belum kebaca. 19,4 juta. Mahal amat. 13 juta tahun kemarin cuma 3.200 real. Kok bisa sampai segitu tuh, gimana gitu? Ini berarti yang pelayan akomodasi itu apa ini? Gede banget berarti ya. Terus perlindungan. Jadi negara ini melindungi warganya itu minta duit ya. Pantas nggak sih? Pelayanan embarkasi. Ada lagi pelayanan imigrasi, embarkasi beda lagi, gede lagi. Aduh, premi, asuransi, perlindungan lainnya, dokumen perjalanan 1,7 juta. Tahu saya ya, visa haji reguler itu gratis loh. Visa mujamalah juga gratis itu. Dijual belikan. Jadi dokumen perjalanan 1,7 juta ini apa? Kalau kita ngerujuk ke biaya bikin paspor kan cuma berapa? 350.000 ya kan? Visa gratis. Kok bisa sampai 1,7 juta tuh? Biaya hidup 3,2 juta. Biaya hidup apa? Jamaah ini hidup sendiri. Kemarin aja tuh yang digugat tuh sampai 11 hari nggak dikasih makan. Biaya hidup apa? Jajan-jajan sendiri. Saya bingung juga, biaya hidupnya siapa ini? Pembinaan di tanah air dan Arab Saudi bolehlah ini, karena kita butuh ATL, butuh petugas kesehatan segala macam, pelayanan umum bolehlah 1,2 juta nih. Pengelolaan BPIH. Oke teman-teman semuanya. Ini sampai angka 105 juta. Sekarang kita hitung ya. Kalau misalkan sekarang ini yang sudah daftar haji ini sudah waiting list 5.100.000 orang masuk waiting list. Kalau dia tuh nyari porsi itu bayar 25 juta per orang, coba Anda kalikan. Sekarang gini aja, misalkan kuota haji per tahun tuh 200 ribuan, kita hitung 200 ribu aja biar enak ngalinya lah. 25 juta dikali 200 ribu orang kuota per tahun, dikali waiting list 10 tahun, itu berapa duit yang masuk? 50 triliun rupiah. Nah oke, 50 triliun rupiah. Investasi diinvestasikan ke bank syariah. Katanya begitu ya. Itu ada ujroh.
ada bunga lah kalau ibaratnya itu kan sekitar 4,8 atau 5%-an lah kira-kira. Jadi kira-kira pendapatan itu ya dari bunga atau ujroh apa istilah itulah, itu sekitar 12.500.000 per orang ya selama 10 tahun. Jadi dia dapat fee ujroh dari nitip duit di bank itu 12,5 juta 10 tahun tuh. Bayangin aja kalau yang setornya misalkan 25 juta dikali 5 juta 100.000 orang. Berarti kan dapat duit 127 triliun. Nah, sekarang berapa triliun uang fee ujrohnya? Berarti hitung-hitungan saya paling tidak dalam investasi per tahun itu bisa dialirkan cukup untuk nutup biaya haji. Kalau kita hitung-hitung visa haji reguler gratis, masyair cuma 3.200 real, tiket pesawat itu bisa cukup 14 juta 15 juta, catering 35 real per hari yang kualitas layak, hotel penginapan itu paling 100 real per hari, ya kan? Itu tinggal dikali kalau 100 real itu kan per kamar ya. Per kamar. Jadi per kamar itu kalau misalkan naik 30%, 130 real per hari. Kalau misalkan diisi 4 sampai 5 bed kan bisa. Kan itu biasa. Saya kemarin tinggal di Saudi cukup lama, 20 hari lebih ya. Saya juga memang buka usaha travelnya, jadi banyak koordinasi dengan teman-teman di Mekah, di Madinah ya. Nah, oke lah, naiknya 30% musim haji dan Ramadan tuh. Kita hitung ini paling mentok-mentoknya biaya haji itu realnya taruhlah 50 juta. Ya kan? 50 juta untuk pelayanan taruhlah per orang diminta misalkan untuk fast track segala macam taruhlah 10 juta, 60 juta lah minimal ya. Maksimal banget itu. Udah standar banget tuh, udah bis segala macam tetap bengek sampai bengek tuh. Jadi namanya masyair itu udah termasuk bis ya teman-teman ya. Nah, itu 60 juta. Kalau misalkan bayar 25 juta, yang ngendap duit itu sekian tahun tuh sekian, itu 5 juta 100.000 orang dikali 25 juta, itu pendapatan 127 triliun rupiah. Berarti kalau 5%-nya dari 127 triliun itu berapa? 10%-nya 127 triliun aja sudah 12,7 triliun. Dibagi 2 tuh. Ya 5% sih. Ya kan? Benar nggak sih? 12,7 dibagi 2 tuh. Berarti sekitar 11,35 triliun rupiah. Saya pikir sangat cukup hanya untuk memberangkatkan 220.000 orang kuota haji itu. Itu kan belum yang mujamalah, belum yang furoda itu 220.000 tuh ya. Nah, jadi maksudnya udah termasuk ya, maksud saya 220.000 itu udah termasuk furoda, mujamalah atau haji khusus itu ya. Jadi saya bilang duitnya kemana selama ini wahai pemerintah? Kalau kita hitung-hitungan, kemarin saya hitung-hitungan dengan teman-teman Ampuri ya, Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh seluruh Indonesia, ketua sekjennya kita hitung anggota-anggota. Nggak nyampe 60 juta tuh sebenarnya. Cukup untuk itu nitip duit aja udah cukup untuk nutup biaya ONH itu. Apalagi dengan antrian yang realnya sampai 40 tahun, 30 tahun. 5 juta 100.000 orang belum berangkat loh. 25 kali 25 juta, 127 triliun diambil taruhlah bunganya itu 4% atau 5%. Itu paling enggak tuh per tahun tuh dapat sekitar 10 triliun. Masih diminta lagi. Ini menurut saya harus dikritisi oleh masyarakat. Ya, oke? Jadilah rakyat yang cerdas, yang kritik sesuai dengan amanah konstitusi untuk membangun negara. Oke? Kalau bisa nanti kalau Pak Anies jadi pisahin Kementerian Agama khusus regulator, jangan jadi eksekutor juga, biarin swasta yang kerja secara kompetitif, profesional, oke? Supaya bisa dikritisi juga. Jangan Kementerian Agama menyalahi aturan, tidak bertanggung jawab, tidak bisa kita kritisi. Seperti kasihan yang kayak di Surabaya itu. Dia yang sampai kurus kering, gugat, kalah juga. Ya, lawan negara ya kan. Menurut saya nggak fair. Wassalamualaikum.